너는 어디에 있을까? Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas. Dan saya juga berharap buat teman-teman semua, semoga Allah juga berikan teman-teman semua kesehatan, jadi teman-teman bisa beraktivitas seperti yang teman-teman rencanakan. Pokoknya saya berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Ini saya lagi mau persiapin bekal suami dan buat saya makan seharian ya teman-teman. Tapi ini jujur waktu bikin videonya tuh agak terbirit-birit. Jadi saya tuh bangunnya jam 4 pagi, cuman gak langsung bikin makanan buat bekal suami dan makan saya gitu ya teman-teman. Tapi saya ngurusin dagangan dulu. Nah kan sekarang tuh sholat subuhnya atau azan subuhnya tuh sekitar jam 4:30 gitu ya teman-teman. Jadi tuh kayak kejeda gitu untuk sholat subuh dulu. Jadi untuk ngerjain pekerjaan dagangannya itu tuh jadi agak kemakan waktu gitu. Nah baru selesai itu sekitar jam 5-an dan ini baru deh saya mulai masak buat bekal suami dan buat makan saya seharian. Kalau kemarin-kemarin tuh sempat bangunnya tuh selalu jam 3 pagi, cuman nggak tahu kenapa badan tuh kayak lagi kurang enak gitu ya teman-teman. Jadi saya mundurin jadi jam 4 gitu, mundur sejam. Tapi karena jadwal sholat subuhnya itu sekarang agak siangan gitu, jadi kayaknya better mulai besok bangunnya jam 3 lagi biar nggak keburu-buru. Ini tuh sebenarnya cuman masih ada waktu 1 jam gitu ya buat masak bekal suami. Cuman kan karena dibikin video waktunya jadi butuh waktu yang agak lama ya teman-teman gitu. Jadi harusnya masak bisa setengah jam bisa jadi sejam gitu. Nah ini kan kalau masak ayam, jadi rencananya hari ini saya mau bikin ayam asam manis gitu ya teman-teman. Asam manis pedas yang pokoknya yang pakai saus gitu ya teman-teman. Cuman ayamnya ini mau saya tepungin gitu. Nah ini ayamnya tuh ayam sisa yang kemarin gitu yang saya simpen di freezer. Jadi waktu kemarin kalau teman-teman belum nonton video saya bikin bakpao, kemarin tuh saya sisihin ada 2 potong ayam, 2 potong paha. Ini saya belinya ayam paha filet. Aduh belum apa-apa udah belepetan. Jadi saya nyisihin 2 potong paha ayam filet ini dan ini sekarang mau langsung saya masak. Karena kemarin tuh kondisinya ayamnya tuh udah saya defrost, terus udah saya cuci, terus masuk freezer lagi tuh sebenarnya kan nggak baik ya teman-teman. Jadi daripada takut ayamnya kalau kelamaan nggak segera diolah, takutnya keburu rusak gitu. Dan balik lagi tentang pembahasan tadi, masak yang terbirit-birit, terus juga sambil dibikinin konten gitu ya teman-teman, jadi butuh waktu. Kalau ayam kan masaknya nggak bisa sebentar ya teman-teman, kalau sampai dia harus matang sempurna itu kan kayak butuh waktu gitu. Terus juga prepare bumbu-bumbunya gitu. Nah ini tuh ayamnya cuman sedikit kan, yang tadi saya bilang cuman 2 potong, jadi saya cuman butuh pakai tepung bumbu goreng ayam ini tuh juga cuman pakai yang plastik kecil ini aja ya teman-teman. Nah ini tuh mohon maaf ya kalau kelihatannya diobok-obok nggak pakai sendok, karena ya tadi alasannya terbirit-birit. Kayak udahlah pakai tangan aja lah biar cepet beres gitu, jadi diobok-obok kayak gini. Tapi kan kalau yang di abang-abang juga pakai tangan ya teman-teman, jarang yang pakai sendok, jarang yang pakai alat gitu ya. Jadi rata-rata semua pakai tangan abangnya. Ya udah lanjut ya teman-teman. Ini tuh tadinya saya misahin tangan kiri dan tangan kanan, yang satu buat pegang adonan kering, yang satu buat pegang adonan yang basah gitu. Tapi lama-lama setelah kayak aduh lama banget, ya udahlah langsung aja lah semua saya aduk-aduk. Udah nggak usah dipisah-pisah, pakai step by step satu persatu kayak gini. Kayak pengen buru-buru cepet selesai aja, karena suami itu berangkatnya harus jam 6 gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh sebelum jam 6 harusnya udah mateng gitu.
Dan saya tuh kalau masak kan selalu simple aja teman-teman, karena ya udah, karena nggak bisa juga masak yang heboh-heboh. Pokoknya kemampuannya seadanya aja. Jadi ini tuh ayamnya cuman saya marinasi pakai tepung bumbu yang saya basahin. Ketika udah tercampur rata semuanya, udah terlumuri dengan baik, baru deh saya lumurin pakai tepung bumbu yang apa namanya yang kering gitu. Tadinya sok-sokan mau 2 step 3 step gitu ya, biar ayamnya tuh hasilnya keriting kayak yang di abang-abang. Tapi nitip sama suami dibelinya yang kecil aja, ya udah alhamdulillah. Ini tadinya yang saya pikir bakalan kurang, tapi masya Allah alhamdulillah semua ketutup rata. Udah terlumurin sama tepung terigunya, tepung bumbunya, masya Allah alhamdulillah, malah jadi nggak mubazir ya. Ini cukup banget gitu untuk 2 potong paha ayam filet. Dan oke, alhamdulillah ini udah terlumuri semuanya dengan baik. Tinggal saya urut-urut sedikit biar semua tepung bumbunya itu merekat gitu ya teman-teman, gak ada yang buyar ketika digoreng. Nah ini tadi sambil ini saya manasin wajan, jadi tanpa minyak udah saya panasin duluan, karena ini kan wajannya bukan yang anti lengket gitu ya teman-teman. Jadi biar si ayamnya nanti ketika digoreng tepung terigunya atau tepung bumbunya nggak lengket di wajannya, itu tadi saya panasin dulu tanpa minyak. Nah sekarang saya panasin minyak gorengnya, dan ini ketika ngebelah bawang bombaynya saya agak kaget. Jadi ini saya kembali lagi ya teman-teman, nitip sama suami minta tolong dibeliin, tapi subhanallah ini si bawang bombaynya tengahnya tuh busuk. Tadinya udah aduh gitu ya, diam sejenak gitu, tapi saya pikir-pikir oh ini tengahnya bisa yang busuk tinggal dibuang, karena luarnya tuh nggak busuk gitu. Jadi saya pakai alhamdulillah masih ada yang bisa dipakai gitu ya teman-teman, nggak semuanya busuk. Jadi untuk saus asam manisnya ini saya cuma pakai bawang bombay, terus juga pakai bawang putih yang digeprek gitu aja ya teman-teman. Pokoknya simple banget deh. Pokoknya ya itulah saya masak yang simple-simple aja. Nah ini tuh alhamdulillahnya masih ada alhamdulillahnya ya teman-teman. Suami tuh ngemilih bawang bombay walaupun tengahnya busuk, tapi dia belinya yang gede. Jadi masih alhamdulillah masih banyak yang bisa kepake gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillahnya si minyak gorengnya juga udah mulai panas. Nah ini saya masaknya tuh pakai api sedang cenderung kecil, karena kalau untuk ayam goreng tuh ayam lah ya, masak ayam apapun itu ya harus bener-bener mateng, nggak boleh setengah mateng, karena yang saya tahu tuh kalau di ayam itu ada bakteri salmonellanya itu ya, salmonella apa bukan ya pokoknya itulah yang saya tahu, dan itu bikin berbahaya lah intinya gitu. Jadi ini saya pengen masaknya mateng sampai luar dalam gitu ya teman-teman, karena kalau sampai apinya terlalu besar nanti cuman tepungnya aja yang keburu gosong, ternyata dalamnya belum mateng. Pengalaman waktu awal-awal dulu saya pernah bikin ayam goreng juga, ayam goreng tepung, tapi karena masih minim pengalaman saya pakai apinya terlalu besar, jadinya dalamnya belum mateng. Oke lanjut, ini untuk ayamnya saya biarkan dulu, itu memang saya masaknya agak lama gitu ya teman-teman biar matang semuanya. Nah ini alhamdulillah ya kalau ngelihat bawang bombay ini tuh pokoknya alhamdulillah, nggak boleh marah Yulia sama suami. Nggak boleh murka, udah minta tolong udah dibeliin gitu ya. Oke, tadi saya udah kasih tahu ke suami kalau milih bawang bombay itu harus diperiksa juga, jangan sampai ada yang lembek atau busuk gitu. Ya gitu deh kalau nitip, tapi lama-lama alhamdulillah suami tuh juga udah paham gitu untuk milih-milih sayuran gitu. Ya salah-salah dulu gitu, tapi besok-besoknya setelah saya kasih tahu kalau milih wortel tuh jangan yang lembek, atau milih kentang tuh jangan yang lembek, yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang dititipin lambat laun gitu ya, udah mulai jago milihnya. Dan ini untuk ayamnya jangan lupa dibalik-balik gitu ya. Kalau saya memang dibolak-balik beberapa kali gitu, tapi alhamdulillah dia nggak nyerap minyak sih. Dan ini alhamdulillah ini udah mateng dalamnya, insya Allah. Ini luarnya juga udah kecoklatan kayak gini, udah mau saya angkat ya teman-teman. Dan lagi-lagi saya bilang kalau masakan saya kelihatannya sedikit, alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh cukup banget
banget buat kita berdua. Bahkan suami pulang malam tuh masih bisa makan masakan saya yang saya masak dari pagi gitu ya. Karena emang kita berdua juga makannya nggak gitu banyak gitu ya teman-teman. Jadi untuk untuk sebanyak ini alhamdulillah buat kita berdua tuh cukup gitu ya teman-teman, nggak sampai kekurangan. Bahkan kadang suka lebih malah, karena saya tuh kadang makan cuman sekali doang, paling banyak ya 2 kali gitu, karena kayak udah blenger aja kebanyakan di dapur gitu ya teman-teman. Dan ini saya masak sausnya pakai wajan yang sama ya teman-teman, cuman tadi minyak gorengnya tuh saya saya saring dulu karena tadi banyak banget remah-remahan tepung-tepung yang yang rontok gitu ya. Dan ini wajannya tuh udah kepanasan, tadi saya lupa ngecilin. Tadi pas lagi mau mendekati ayamnya tuh biar dapat warna golden brown. Tadi apinya saya agak gedein gitu biar cepet dapat warnanya, karena alhamdulillah dalamnya tuh udah mateng gitu. Nah ketika masukin bawang bombay ini tuh saya lupa ngecilin apinya, dan ini udah saya kecilin. Dan ini untuk bawang bombaynya sama bawang putih gepreknya, alhamdulillah ini juga udah matang, udah layu. Jadi tinggal saya kasih seasoningnya seperti biasa, pakai garam sama gula pasir. Tadi pas lagi icip-icip gitu ya teman-teman, ketika semua udah jadi, tadinya kan saya pakai gula pasir cuman 1 sendok makan gini doang. Ternyata pas diicip-icip tuh butuh tambahan aduh, mulai lagi nih diisi kepala sama di mulut tuh suka nggak sinkron gitu. Ternyata untuk gula pasirnya tuh butuh lebih gitu ya teman-teman, jadi saya tambahin lagi, tapi nggak saya record. Nah ini saya masukin untuk saus tiramnya seperti biasa lah ya, biar sedap. Dan ini untuk saus sambelnya udah ditungging-tunggingin ini. Udah mau masuk akhir bulan ya teman-teman, jadi persediaan di dapur tuh udah banyak yang mulai nungging-nungging. Ya untuk saus sambelnya tadi saya kasih secukupnya. Terus ini saya kasih saus tomat juga ya teman-teman. Tapi untuk saus sambel ini masih kurang, jadi itu untuk botolnya tuh saya tunggingin lagi biar dia turun ke bawah gitu. Karena emang udah mau habis, jadi susah banget untuk turun gitu ya teman-teman. Dan ini saya pakai lada bubuk ya teman-teman. Terus tadi ketika saya ini kan masukin si lada bubuknya nggak semuanya, tapi pas saya tes lagi, saya icip rasanya sama seperti gula pasir gitu ya teman-teman, ternyata lada bubuknya kurang gitu. Jadi tadi lada bubuknya saya pakai 1 saset gitu. Dan alhamdulillah tadi untuk saus sambelnya udah bisa saya sapu bersih. Nah ini untuk mengentalkannya saya kasih tepung maizena yang udah dicairin pakai air ya teman-teman, udah pasti dicairin pakai air. Dan tadi tuh saya kasih kaldu ayam ya teman-teman, cuman nggak keripot lagi karena emang bener-bener super buru-buru banget hari ini masaknya. Dan alhamdulillah tadi udah matang semua, untuk sausnya juga udah matang. Dan ini ayam gorengnya juga udah matang, Masya Allah, alhamdulillah. Untuk saus sambelnya ini udah saya tes rasa, udah pas, enak banget, dan suami bilang rasanya enak juga. Terus ini siang harinya saya seperti biasa, nggak sampai siang hari deh, ini sekitar jam 9-an apa jam 8-an gitu, saya lanjut bikin dagangan untuk saya jual besoknya. Ini saya bikin bread pizza. Buat teman-teman yang belum pernah nonton video saya bikin bread pizza, nanti insya Allah linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Siapa tahu aja ada teman-teman yang berminat mau bikin jualan bread pizza. Dan ini si Siti lagi mandi, dia jilat-jilat badannya ya. Ini toko bajunya udah mau saya tutup. Jadi kalau abis nginep, ini saya kan abis nginep di rumah orang tua saya teman-teman. Terus udah pasti deh panen cucian ya teman-teman. Ini tuh saya nyuci sampai 2 periode, 2 gilingan. Terus ini tuh sampai 2 hari saya ngejemurinnya sampai benar-benar kering. Nah ini tuh beberapa hari ini tuh udah mulai mendung ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman udah mulai hujan apa belum? Kalau saya nih di Ciapus, Kabupaten Bogor, udah mulai hujan gitu ya teman-teman. Jadi kayak kurang mataharinya. Dan alhamdulillah tadi saya keluarin lagi ini untuk jemurannya. Dapet deh alhamdulillah tuh matahari. Dan sore harinya Masya Allah alhamdulillah hujan lagi. Jadi adem, Masya Allah. Di Jakarta waktu nginep di rumah ibu itu aduh panasnya subhanallah gitu ya teman-teman. Karena
karena udah biasa tinggal di sini yang sejuk, hawanya, udaranya, sepanas-panasnya di rumah tuh nggak yang sampai ngelekep kayak di Jakarta gitu. Jadi kayak, aduh pengen buru-buru pulang. Jadi kayak nggak betah di rumah orang tua sendiri. Dan alhamdulillah ini tuh apa namanya udah selesai untuk ngelipetin bajunya. Untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, saya nggak nyetrika ya teman-teman. Kayak nggak mampu aja saya untuk nyetrika. Dan setelah tadi selesai ngelepetin pakaian, kan tadi saya nyambi sambil panggang bread pizza ini ya teman-teman. Nah ini bread pizzanya udah mulai dingin. Sambil nunggu juga panggangan yang kedua, ini saya kemas ya teman-teman. Karena kalau roti itu kan musuhnya angin ya teman-teman. Kalau kelamaan kena angin itu nanti jadi mengeras gitu. Jadi ini buru-buru saya kemas gitu ya teman-teman. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak supportnya teman-teman untuk channel YouTube saya. Masya Allah, pokoknya segala support dari teman-teman semua itu berarti banget buat saya. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.